Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Jutasari dengan NIM C0D023002. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Yang pertama yaitu jenis-jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama ada perolehan barang dan jasa sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan sebelum pengusaha kena pajak dikukuhkan tidak dapat dikreditkan. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 8 huruf A Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Contohnya, jika seorang membeli barang sebelum menjadi PKP dan kemudian dikukuhkan sebagai PKP, pajak masukan atas pembelian tersebut tidak dapat dikreditkan. Yang kedua yaitu perolehan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha. Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha juga tidak dapat dikreditkan. Kegiatan usaha mencakup produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Misalnya pembelian barang untuk keperluan pribadi atau konsumsi pribadi yang tidak terkait dengan kegiatan usaha. Ketentuan ini diatur dalam pasal 9 ayat 8 huruf B Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Yang ketiga yaitu pemerolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor tertentu. Pajak masukan atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stadion wagon tidak dapat dikreditkan kecuali kendaraan tersebut digunakan sebagai barang dagangan atau disewakan. Yang keempat yaitu faktur pajak tidak memenuhi ketentuan. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan jika faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat 5 dan 9 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Selanjutnya yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Pajak masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan juga tidak dapat dikreditkan. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 8 huruf F Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Lalu ada pajak masukan ditagih dengan ketetapan pajak. Pajak masukan ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak tidak dapat dikreditkan. Contohnya, jika Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan ketetapan pajak atas suatu transaksi, pajak masukan yang terkait dengan transaksi tersebut tidak dapat dikreditkan oleh PKP. Lalu ada pajak masukan tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN dan ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh DJP tidak dapat dikreditkan. Lalu ada peroleh BKP selain barang modal atau JKP sebelum berproduksi. Pajak masukan atas perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP melakukan kegiatan produksi tidak dapat dikreditkan. Contohnya jika PKP membeli barang yang bukan merupakan barang modal atau JKP sebelum memulai kegiatan produksinya. Pajak masukan atas pembelian tersebut tidak dapat dikreditkan. Yang terakhir yaitu pajak masukan terkait penyerahan yang PPN-nya dibebaskan. Pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan BKP dan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya yaitu konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan secara angsuran bulanan oleh wajib pajak sebagai pembayaran di muka atas pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan beban pajak tahunan secara merata dan membantu WP dalam mengelola arus kas. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu yang kedua yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 20 PJ 2013 tentang cara pembayaran dan penyetoran pajak. Perhitungan PPh pasal 25. Perhitungan angsuran PPh 25 didasarkan pada jumlah pajak terutang pada SPT tahunan PPh badan tahun sebelumnya dengan rumus sebagai berikut. Angsuran PPh 25 sama dengan PPh terutang dikurang PPh dipotong lalu dibagi dengan 12. Lalu penyesuaian angsuran. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penyesuaian angsuran jika mengalami penurunan penghasilan dengan mengajukan permohonan ke KPP tempat WP terdaftar disertai proyeksi laba rugi. Lalu selanjutnya dasar perhitungan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan PPh terutang pada SPT tahunan PPh tahun sebelumnya dengan pengurangan atas PPh yang dipotong sesuai pasal 21 dan 23, PPh yang dipungut sesuai pasal 22 dan PPh yang dibayar atau terutang luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24. Yang terakhir yaitu jatuh tempo pembayaran dan pelaporan. Untuk pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan angsuran. Setelah itu, untuk pelaporannya jika diperlukan melalui e-billing dan disetor melalui bank atau pos
persepsi. Mekanisme pengkreditan pajak. Pengkreditan pajak adalah proses mengurangkan pajak masukan yang dibayar oleh pengusaha kena pajak atas pembelian barang atau jasa kena pajak dengan pajak keluaran yang dipungut atas penjualan barang atau jasa kena pajak dalam suatu masa pajak. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali jika memenuhi syarat. Mekanisme pengkreditan pajak yang pertama yaitu pengkreditan dalam masa pajak yang sama. Prinsip umumnya, pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Prosesnya yang pertama, PKP menerima faktur pajak masukan dari penjual. Yang kedua, faktur pajak masukan diinput ke dalam aplikasi faktur. Yang ketiga, pajak masukan yang tercatat dikurangkan dari pajak keluaran dalam SPT masa PPN untuk masa pajak yang sama. Catatan, PKP penjual wajib menggugah faktur pajak yang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembuatan faktur. Jika faktur pajak belum diunggah tepat waktu, PKP pembeli dapat mengalami keterlambatan dalam pengkreditan pajak masukan. Selanjutnya, pengkreditan pada masa pajak berikutnya. Ketentuan jika pajak masukan belum dikreditkan dalam masa pajak yang sama, pengkreditan dapat dilakukan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang. Prosesnya yang pertama itu PKP melakukan pembetulan SPT masa PPN pada masa pajak yang sesuai. Yang kedua, pajak masukan yang belum dikreditkan dimasukkan dalam SPT masa PPN yang telah dibetulkan. Catatannya, pembetulan SPT masa PPN harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi. Yang terakhir yaitu pengkreditan atas dokumen tertentu. Untuk ketentuannya, pajak masukan atas dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dapat dikreditkan sepanjang dokumen tersebut memenuhi syarat material dan formal. Contoh dokumen tertentu antara lain yang pertama, bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Paben melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Yang kedua, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar yang telah dibayar. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.